Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Publik akan mempresentasikan bab mengenai pelaku-pelaku ekonomi termasuk di dalamnya membahas tentang BUMN, BUMS, dan koperasi. Anggota dari kelompok 5 sebagai tim penyusun dari tugas ini adalah sebagai berikut. Saya Yofi Puji Suryanti, NIM 003. saya Dini Miftatus Salihah, NIM 004. Saya Vimala Damayanti, NIM 014. Saya Merla Samah, NIM 042. Saya Nisvia Aulia Sikomah, NIM 12402193044. Saya Afandi, NIM 045. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama. Yang pertama adalah mengenai BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Di sini adalah suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta bisa dimiliki oleh perorangan ataupun beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Badan usaha swasta ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yakni Badan Usaha Swasta Negeri dan Badan Usaha Swasta Asing. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dan peran BUMS. Yang pertama kita bahas fungsi. Fungsi BUMS di sini adalah untuk rekan dalam pengelolaan sumber daya. Yang kedua adalah untuk rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat umum. Selanjutnya untuk peran BUMS di sini adalah untuk mitra BUMN. Yang kedua adalah untuk penambah produksi nasional. Yang ketiga adalah untuk membuka kesempatan kerja dan untuk membantu pemerintah dalam usaha guna pemerataan pendapatan. Di sini BUMS juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah badan usaha yang modal sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Yang kedua adalah bisa menjual saham melalui bursa efek. Dan yang ketiga adalah sebuah badan usaha yang mempunyai badan hukum. Dan yang terakhir adalah pengawasan yang dijalankan secara hierarki dan fungsional oleh si pemegang perusahaan. Materi selanjutnya ialah kelebihan dan kelemahan dari BUMS. Kelebihan BUMS yaitu antara lain yang pertama, cepat dalam pengambilan keputusan karena pemilik modal juga kadangkala menjadi pengelola. Yang kedua, sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah. Yang ketiga, memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto. Dan yang terakhir, sebagai penyedia barang dan jasa. Sedangkan kelemahan dari BUMS antara lain terlalu mementingkan laba sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan. Yang kedua, sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, sering terjadinya silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk BUMS. Bentuk-bentuk BUMS dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah perusahaan perseorangan, yaitu suatu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi. Yang kedua adalah firma. Firma merupakan suatu persekutuan dua orang atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan dengan satu nama dan membagi suatu keuntungan dari hasil yang didapatkannya. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. PT merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri atas saham-saham. Dan yang keempat ialah persekutuan komanditer atau CV. CV ialah suatu persekutuan dua orang atau lebih yang beberapa sekutu atau anggotanya hanya menyerahkan modal dan sekutu yang lainnya menjalankan perusahaan. Selanjutnya akan dibahas mengenai BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu persero dan perum.
Dasar hukum BUMN diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33, Ayat 2 dan Ayat 3. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, ciri-ciri BUMN. Yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang ketiga, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang keempat, semua resiko yang terjadi merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang kelima, untuk mengisi kas negara. Karena BUMN merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Selanjutnya, sebagai pelayan kegiatan masyarakat. Lalu, yang terakhir, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Macam-macam BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Maksud dan tujuan pendirian persero ialah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Akan menjelaskan lanjutan dari bab macam-macam BUMN. Yang pertama ada Perum atau perusahaan umum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang ataupun jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Yang kedua ada Perjan atau perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan sebagai salah satu bentuk BUMN yang memiliki modal yang berasal dari negara. Saat ini hanya TVRI yang merupakan satu-satunya perjan yang dimiliki oleh BUMN. Besarnya modal perjan ditetapkan melalui APBN. Nah, untuk kelebihan BUMN sendiri, yang pertama, memungkinkan untuk membuka jasa pelayanan publik. Yang kedua, menghindari terjadinya monopoli. Yang ketiga, dapat melayani kebutuhan masyarakat luas. Yang keempat, mengadakan kerjasama relatif mudah, baik dengan koperasi, pihak swasta nasional maupun swasta asing. Yang kelima, menjadi pelopor dan pendorong kegiatan perekonomian di masyarakat. Kemudian untuk kelemahan BUMN sendiri, yang pertama, sering mengalami kerugian sebab sifat usahanya dituntut untuk harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, sering terjadi kerugian yang disebabkan karena pengolahannya kurang profesional dan korup. Yang ketiga, sistem pengawasan lemah sehingga mudah terjadi penyelewengan. Yang keempat, memungkinkan timbulnya persaingan yang kurang sehat dengan pihak swasta. BUMN yang terlalu mengeksploitasi kekayaan alam dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang kelima, jika sumber permodalan didapatkan dari pinjaman luar negeri, maka tanggungan utang negara akan semakin besar. Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi, komisaris, dan dewan pengawas
harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Lanjut di koperasi. Koperasi di Indonesia terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Berdasarkan undang-undang tersebut, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan pertahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok dunia. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Landasan asas dan tujuan koperasi. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berasaskan kekeluargaan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Yang pertama, koperasi merupakan sekumpulan peran bukan modal. Yang kedua, di koperasi setiap anggota memiliki hak yang sama tanpa memandang berapa banyak kontribusi ekonomi yang telah diberikan atau dipenuhi sebagaimana manfaat. Yang ketiga, dalam praktik usahanya, koperasi tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih mengutamakan pelayanan terhadap anggota atau lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Yang berikutnya adalah prinsip koperasi. Dalam bab 3 pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa prinsip koperasi adalah sifat kesukarelaan dalam keanggotaan, adanya prinsip demokrasi, serta anggotanya berpartisipasi aktif dalam semua kegiatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penggolongan koperasi. Yang pertama, berdasarkan bidang usaha, itu ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi kredit. Dua, berdasarkan jenis komoditi, itu ada koperasi pertambangan, koperasi pertanian dan peternakan, koperasi industri dan kerajaan, koperasi jasa-jasa. Nah, yang ketiga, berdasarkan jenis anggotanya, itu ada koperasi karyawan atau Kopkar, koperasi pedagang besar atau Kopas, koperasi angkatan darat atau Primkolpat, koperasi mahasiswa Kopma, koperasi pondok pesantren Kopontren, koperasi pesantren wanita atau Koperwan, koperasi pramuka atau Kopram. Yang keempat, berdasarkan daerah kerja, itu ada koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi tersier atau induk koperasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.